Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Rumah Nenek. Langsung saja kita ke ceritanya. Mungkin bagi sebagian orang, menginap di rumah nenek adalah kegiatan yang menyenangkan sepanjang liburan. Namun berbeda denganku. Meskipun nenek sangat memanjakanku, aku tak betah bila berlama-lama tinggal di sana. Cerita ini berawal sejak aku TK kecil dan baru saja mempunyai adik perempuan. Ayah dan ibuku tinggal terpisah karena urusan pekerjaan. Dan setiap weekend, aku dan ayah selalu mengunjungi ibu dan adik kecilku yang tinggal di rumah nenek. Hampir beberapa kali setiap malam menjelang dini hari, aku mendengar suara ketukan pintu berkali-kali, tanpa ucapan sepatah kata pun. Kupikir itu tetanggaku yang ingin mengantar sesuatu. Namun anehnya, mengapa tengah malam begini ia datang, dan mengapa tak ada yang mendengar ketukannya? Aku selalu saja terjaga setiap dini hari, karena mendengar ketukan pintu tersebut. Ingin kubuka pintu dan melihat siapa yang mengusik ketenangan orang lain di gelapnya malam. Namun apa daya, ketika aku berniat akan beranjak keluar, ketakutan selalu menyergapku begitu saja. Pernah sesekali kubulatkan tekad untuk mengajak orang tuaku mengintip dari balik jendela, namun terlintas di benakku bahwa yang berada di balik pintu tersebut adalah pocong yang jahil dan suka mengetuk pintu tengah malam dengan muka yang hancur dan hitam legam. Ketika pikiran itu terlintas di pikiranku, entah bagaimana ketukan itu perlahan-lahan juga menghilang dan berganti dengan tatapan beberapa makhluk yang mengintai dari lubang kecil dinding kamarku. Kurasakan mereka dominan perempuan berambut panjang yang mengintip silih berganti. Kusembunyikan diriku di balik selimut dengan nafas tersengal-sengal dan keringat dingin yang bercucuran. Rasanya ingin segera kembali terlelap tidur dengan tenang tanpa menjadi tontonan makhluk-makhluk itu. Kurang lebih 5 menit kulewati dengan jantung yang berdebar-debar, hingga adik kecilku tiba-tiba menangis dengan kencang dan membangunkan ibuku. Begitu ibuku terbangun, seolah aku tak pernah mengalami hal yang menakutkan, dan perasaanku tiba-tiba terasa sangat tenang, dan aku mengantuk. Keesokan paginya, aku hanya memikirkan semua kejadian itu sendiri, tanpa menceritakan pada siapapun. Malamnya kejadian serupa terjadi, namun kini ketukan dan intaian itu seolah menghilang bertepatan dengan terdengarnya suara kereta kuda yang lewat di jalan depan rumah. Aneh, siapa juga yang mau menarik pelanggan dengan kereta kuda di jam seperti ini? Ketika pagi hari tiba, kuceritakan tentang kereta kuda yang kudengar semalam dan menanyakannya kepada ibu, tanpa menyinggung ketukan pintu yang kudengar berkali-kali. Ibu hanya menjawab, "Alah, sudah biasa. Namanya orang mau narik kereta kuda di pasar. Kalau siang gak kebagian orang, makanya berangkatnya malam, biar dapat banyak penumpang." Sejak kejadian tersebut, aku jadi sudah terbiasa dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Hingga adikku beranjak balita, ibuku menyewa pengasuh untuk mengurus adikku. Saat itu aku menginjak kelas 1 SD dan bersekolah di tempat ibuku mengajar. Ibuku guru. Ketika pulang sekolah dan ibuku sedang memasak, tiba-tiba saja pengasuh adikku bilang, "Nok, mau tahu nggak? Tadi Mbak lagi gendong adik kamu. Didatengin tuyul tiba-tiba di sebelahku. Terus tak tanyain, 'Kamu siapa? Mau apa di sini? Rumahmu mana?' Katanya dia cuma mau main.
karena gak punya teman. Rumahnya di SD Selatan, yang sebelahnya kebun gelap itu. Aku benar-benar memahami dan tiba-tiba ngebayangin kejadian saat itu juga. Ketika pengasuh adikku sudah pulang ke rumahnya, aku bercerita kepada ibu tentang kejadian yang dialami pengasuh adikku. Kata ibu itu cuma halusinasi Mbak saja, karena emang Mbak lagi banyak pikiran. Aku lebih percaya sama si Mbak daripada omongan ibu, karena kurasa ibu menyembunyikan sesuatu agar aku tak takut saja. Beberapa bulan setelah kejadian itu, keluargaku mulai pindah ke rumah yang sebelumnya hanya ditempati ayah, dan hanya ke rumah nenek ketika event tertentu saja. Ketika aku beranjak remaja, aku sering merasa tak nyaman untuk menginap lama di rumah nenek ketika libur panjang. Pernah suatu ketika, aku menginap saat libur lebaran, dan saat itu benar-benar tinggal beberapa saja yang nginep, karena udah H+5. Aku yang tidur di kamar nenek dengan adik sepupuku selalu saja merasa diawasi. Namun ketika tidur di kasur di depan ruang kamar nenek yang terpajang foto almarhum kakekku, aku merasa foto itu memperhatikan kami. Bahkan kakak sepupuku pernah tak sengaja melihat foto itu berkedip sekali. Di kamar nenekku terdapat sebuah pedang yang berada di dalam wadah besi yang berkarat. Entah mengapa tiap aku memandang pedang itu, kurasakan energi negatif membayang-bayangiku. Bahkan aku seperti berhalusinasi bahwa pedang itu pernah menjadi saksi bisu dibunuhnya beberapa orang. Ketika aku kelas 8 SMP dan sedang menjalani libur panjang di rumah nenek, aku tidur bersama adik sepupuku di kamar paling depan dengan jendela kamar yang lumayan kuno menurutku. Sore menjelang maghrib dan malam sebelum tidur sudah kupastikan mengunci jendela tersebut agar tidak ada maling yang masuk rumah. Namun entah mengapa, ketika dini hari, aku terbangun dan melihat keluar pintu kamar yang langsung menyuguhkan pemandangan gelapnya ruang tamu. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 1:30 dini hari dan angin berhembus sangat dingin. Aku yang baru saja terbangun ingin mengubah posisi tidurku agar tidak menghadap langsung ke pintu. Namun tepat ketika aku membalikkan badan, kulihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata orange menyala dengan memandangku. Dia berdiri di depan jendela yang terbuka, dan anehnya, aku tak takut sama sekali dengannya. Dengan santainya aku melihat sekilas dirinya dan meneruskan tidurku. Kukira itu hanyalah mimpi atau halusinasi belaka, karena kondisiku baru saja bangun tidur dan belum sadar sepenuhnya. Ketika keesokan paginya, saat subuh tiba, nenekku membangunkan aku dan adik sepupuku dan memarahi kami berdua. Katanya kami teledor tak mengunci jendela terlebih dahulu. Untunglah tidak sakit karena angin dari luar, katanya. Sontak aku kaget dengan ucapan yang nenek lontarkan. Bagaimana bisa jendela itu tak dikunci? Aku sangat yakin kemarin sore aku sudah menguncinya dan juga telah mengecek sebelum tidur. Jadi tentang sosok perempuan itu, apakah itu benar? Pikiranku tak karuan mengingat kejadian semalam, ditambah omelan dari nenek dan ibuku. Akhirnya perlahan-lahan aku mulai berpikir positif. Mungkin saat itu aku berhalusinasi. Ketika kelas 9 SMP, aku menginap di rumah nenek bersama adik kandungku. Dan entah mengapa, malam itu cuma kami berdua yang menginap di rumah nenek. Sebenarnya gak sepi-sepi amat, karena ada tanteku sama suaminya yang baru punya anak bayi.
tapi suasananya sangat sepi, tak seperti biasa. Setengah 1 malam aku terbangun gara-gara adikku minta tolong untuk diantar ke kamar mandi. Aku yang sebenarnya takut mencoba memberanikan diri melewati tempat sholat yang gelap dan langsung mendapat pemandangan lorong dapur dan kamar mandi yang gelap. Sebelum kunyalakan lampunya, ku beranikan diri menunggui adikku sendirian di tengah kesunyian malam menjelang dini hari. Ketika selesai dan merebahkan diri di tempat tidur, ku dengar dari kamar belakang seorang sedang mengganti tombol kipas berkali-kali, hingga terkadang kipas itu mati namun nyala lagi. Kamar itu ditempati omku yang belum menikah. Dia anak bungsu dari nenekku dan mudah bergaul dengan keponakannya. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain juga tengah malam dia mainin tombol kipas? Kayak gak ada kerjaan aja. Biasanya juga nonton film horor. Tapi anehnya malam itu tak terdapat suara komputer atau apapun selain suara tombol kipas yang diganti-ganti. Sampai 20 menit berlalu, suara itu baru menghilang dan berganti suara tangisan anak bayi tanteku yang baru berumur beberapa hari. Setelah tanteku terbangun, aku baru bisa tidur. Hari silih berganti bulan, bulan silih berganti tahun. 2018, aku menginjak kelas 10 SMK di kotaku. Entah mengapa, semenjak banyaknya kejadian yang kualami tahun lalu di rumah nenek pun, aku sering terbangun tengah malam dan kembali mendengar ketukan pintu berkali-kali. Selain ketukan pintu tersebut, aku juga sering merasakan ada beberapa orang sedang berdiskusi di ruang tamu dengan bahasa yang tak aku mengerti. Bahkan aku pernah terbangun karena mendengar salah seorang dari mereka menggebrak meja kaca di ruang tamu ketika saling berdebat. Aku juga sering mendengar seseorang berjalan mondar-mandir di atas atap kamar yang kugunakan untuk istirahat. Terkadang hanya terdengar deritan barang dari papan kayu yang digeser dengan cara diseret, sehingga menimbulkan bunyi yang tak enak didengar. Namun semua itu dapat kuatasi dengan caraku sendiri. Kala itu saat libur lebaran 2018, aku tidur di kamar paling depan dengan adik dan ibuku. Tiba-tiba saja tengah malam aku terbangun dan mendengar barang dari papan yang berat sedang diseret. Entah mereka saling bekerja sama atau apa sebelumnya. Aku sedang bermimpi bahwa hanya ada keluargaku di rumah nenekku, dan perabotan yang kami gunakan itu seperti perabotan kuno, dan rumah nenek juga masih sangat kuno dengan berdinding papan di bagian belakang. Tiba-tiba pintu depan diketuk beberapa kali dan aku mengintip melalui jendela. Kulihat dia sosok lelaki tua yang kurus dan kering mengetuk pintu rumah nenekku berkali-kali, dan tanpa kusadari, tiba-tiba ibu bangun dan berkata kalau itu adalah almarhum tetanggaku yang sudah meninggal. Anehnya, ibuku terlihat sangat tua dan sangat mirip dengan nenekku dan adikku yang sedang ditidurkan. Ibu tidak mirip sama sekali dengan adik kandungku. Dalam mimpiku, adikku sedang sakit-sakitan dan ibuku menggendong adik begitu saja keluar rumah untuk menghampiri almarhum tetanggaku. Namun ketika dihampiri, almarhum tetanggaku sudah sembunyi di balik pohon mangga tetangga. Di gelapnya malam, kulihat ibu memarahi dan mencaci maki. Iya, namun yang kuperhatikan, sosok itu berubah menjadi seperti kera hitam dengan mata merah menyala dan menantang ibuku. Dan tepat ketika aku terbangun dari mimpi, terdengar suara seseorang menyeret papan dari luar rumah, namun sangat jelas terdengar di telingaku. Terlintas di benakku,
ada sosok makhluk hitam besar bermata merah, sedang menyeret sebuah lemari kayu besar yang sangat berat. Kupandangi dinding kamar dan kudapati banyak cicak di sudut atas kamar. Kuingat perkataan guruku bahwa di mana cicak atau tokek berada, biasanya terdapat makhluk halus di sana. Tak lama kurasakan sosok yang tadi berada di mimpiku, sedang mengawasiku di tempat kerumunan cicak tadi. Cicak tersebut berbunyi bersama bersaut-sautan. Aku yang ketakutan mencoba memejamkan mata dan berdoa dalam hati agar ibuku segera terbangun. Namun nihil, 15 menit berlalu, begitu saja tanpa hilangnya rasa takutku. Keringat dingin bercucuran deras dari dahiku. Ketika kupaksa mataku terpejam, kurasakan sosok itu mendekatiku dengan menyeringai. Aku semakin takut dan semuanya semakin kacau. Kudengar orang berdiskusi di ruang tamu, orang berjalan di atap kamar, lemari kayu yang diseret, dan tentu saja tatapan itu yang selalu menunggu aku lengah untuk mendekatiku. Kunyalakan handphoneku dan kusetel murotal di handphone. Namun semuanya tak berpengaruh. Bahkan makhluk itu hanya tersenyum mengejek melihat perlakuanku. Aku selalu memejamkan mata dan berdoa untuk mengusir jin dan setan. Namun semuanya seperti sia-sia. Karena semakin aku ketakutan dan melafazkan doa, mereka hanya memandang rendah diriku dan menertawakanku. Hampir 45 menit berlalu dan aku tetap saja tak dapat terlelap. Hampir 1 jam aku terjaga dengan kondisi was-was dan rasa takut yang berlebih. Aku menyerah dan mencoba membangunkan ibuku dengan berlagak seperti bangun tidur dan melontarkan pertanyaan, "Suara apa itu, Bu?" Dan yap, tentu saja suara itu menghilang tiba-tiba, tepat ketika ibuku terbangun. Juga perihal semua cicak di sudut kamar. Mereka pergi satu persatu. Namun kurasa ibuku sempat mendengar suara kegaduhan sebelumnya yang membuatku tak dapat terlelap. Ibuku hanya menjawab, "Alah, paling juga Omu lagi membenarkan kipas sama bersih-bersih. Anak itu kalau lagi rajin, ya rajin banget, gak kenal waktu." Hari silih berganti menjadi bulan. Ku ingat kala itu, aku menginap di rumah nenek, tanpa saudara setingkat yang menemani. Ketika adzan maghrib tiba, aku dan nenek segera menunaikan ibadah sholat di ruang sholat, ruang paling belakang. Baru saja aku selesai menunaikan sholat, tanteku tiba-tiba berteriak memanggilku, sembari berlarian kecil karena sedang menggendong anaknya yang masih bayi. Nenekku pun langsung menghampiri bersama aku, dan tanteku menceritakan bahwa ia melihat seorang lelaki yang katanya agak pendek seperti ucok baba. Lelaki itu berjalan mondar-mandir dari keran air di depan warung. Nenekku menuju jembatan. Tanteku kira orang itu ingin membeli minuman kemasan atau semacamnya. Namun ketika tanteku berdiri, orang itu tampak terdiam diri di keran air. Tanteku mencoba melihat keluar jendela. Apakah yang ia lihat benar-benar orang atau bukan? Karena tanteku orangnya minus. Tante sudah membaca ta'awud berkali-kali, namun makhluk itu tak kunjung hilang. Lantas tanteku pun berteriak sambil sedikit berlari menghampiriku. Aku yang mendengar ceritanya, lantas langsung pergi ke arah ruang tamu dan menatap keluar jendela. Kosong, tak terlihat siapapun di luar rumah. Dan bahkan tetangga nenek yang menjual bakso saja berkata tak melihatnya. Saat nenekku bercerita dengan tetangga penjual bakso itu, aku melihat sekeliling, termasuk lorong yang terdapat antara rumah nenekku dengan rumah tetangga ini. Tepat di ujung lorong, kulihat sosok perempuan menatapku
dengan tajam. Maka segera kualihkan pandanganku. Kutelusuri setiap sudut dari rumah nenekku, dan kurasakan ada sosok yang sempat dilihat oleh tanteku ketika maghrib. Benar saja, ia hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada, duduk di ujung selatan rumah, dekat dengan jemuran nenek. Dia sendirian, termenung dalam kegelapan, seakan sedang sibuk mengais debu di lantai membentuk sesuatu. Semakin lama ia menghilang dan tak menampakkan wujudnya kembali, seakan lenyap begitu saja. Tentu saja aku hanya bungkam dan menyimpan semuanya sendirian, karena nenek dan tetanggaku tak dapat melihatnya. Bahkan tetanggaku sedang melayani pelanggan yang membeli bakso ketika tanteku melihat sesosok tersebut. Dan ketika nenekku bertanya, tentu saja beliau menjawab, tidak ada seorang pun di depan rumah nenekku kala itu. Dan pelanggannya pun tak ada yang bertubuh pendek, seperti ciri-ciri yang disebutkan tanteku. Setelah obrolan selesai, nenek menyuruhku pergi membeli sate ke pasar untuk makan malam. Rumah nenekku memang dekat pasar tradisional yang jaraknya kurang lebih 50 meter. Aku yang memang sudah lapar memantapkan niatku membeli sate meskipun sendirian. Kutatap pohon mangga di samping tempat sampah, tepat di mana orang bertubuh pendek itu menghilang, kata tanteku. Namun tetap saja ia sudah tak berada di sana. Kubulatkan tekadku bahwa tak akan terjadi apapun denganku. Bahkan aku berharap bertemu dengan sosok yang sempat dilihat oleh tanteku. Kurasa tak masalah jika ia tak melihat luka di wajah atau tubuh. Aku terus memikirkan dan kembali mengingat kejadian yang pernah aku alami di rumah nenek sejak kecil. Sepulang aku membeli sate, sejak dari jauh kutatap tajam rumah nenek dan sekitarnya, tempat-tempat gelap yang kemungkinan ia untuk bersembunyi di sana. Sayangnya, aku tak menemukan keberadaannya. Namun kini aku tengah melihat sebuah wajah yang hitam legam berada di sela-sela jemuran nenekku. Di sana, tempat itu gelap dan terdapat banyak baju, sehingga aku tidak dapat memastikan apa yang terdapat di sana. Kutatap tajam sosok itu dari kejauhan dan mulai kudekati. Namun nihil, tak terdapat apapun di sana. Kupikir dia adalah sosok pocong yang sedang bersembunyi di balik baju. Namun, mana mungkin ada sosok seperti itu di rumah nenek, pikirku saat itu. Ternyata ada sesuatu yang tak ku ketahui tentang rumah ini. Sudah hampir 1 tahun belakangan, nenek hanya tinggal di rumah bersama omku yang belum menikah. Namun namanya anak muda, ia terkadang tidur larut malam karena menonton acara atau film horor sendirian di kamarnya. Kala itu aku sedang membaca novel horor miliknya, sembari sesekali bercerita tentang pengalaman pribadi yang kualami dimanapun, termasuk di rumah nenek yang kami gunakan sharing pengalaman horor waktu itu. Ia menimpali bahwa ia pernah bermimpi terbangun tengah malam karena haus dan pergi mengambil minum di ruang makan. Kebetulan ruang makan ini berbatasan langsung dengan ruang kosong yang digunakan untuk parkir motor dan rak sepatu. Ruang parkir ini terletak di bagian rumah selatan, yang sebelumnya kupergoki sosok bertubuh pendek duduk di teras, dan sosok wajah hitam legam itu di balik pakaian. Karena memang biasanya nenekku suka meletakkan jemuran di depan ruangan ini, begitu saja meskipun sudah malam. Ketika omku sedang meminum air dengan posisi jongkok, tiba-tiba ia melihat puluhan pocong menatapnya di dalam kegelapan
tepat di mana rak sepatu berada. Ia ingin berlari dan berteriak, namun seakan semuanya tak bisa dilakukan. Tubuhnya kaku dan keringat dingin mengucur deras. Seketika ia terbangun dari tidurnya di tengah malam dengan keringat yang bercucuran dan nafas yang tak beraturan. Ia segera menjalankan sholat malam, kemudian berdoa agar dijauhkan dari gangguan jin dan setan, juga berharap diberikan mimpi yang baik. Jelas aku kaget tentang apa yang dimimpikan omku. Kini aku berpikir, sosok yang bersembunyi di antara jemuran adalah salah satu dari di antara puluhan makhluk bungkusan tersebut. Omku menambahkan cerita tentang pengalamannya ketika mengecek temannya yang tak berani membaca tweet KKN di desa Benari. Dengan bangganya dia berkata, baca kok siang, yang gak ada sensasinya. Baca itu malam, biar masuk ke dalam ceritanya. Malamnya ia benar-benar membaca tweet itu di tengah malam, dengan posisi di ruang kamar sendirian, tepat tengah malam. Katanya pada saat suatu scan dalam cerita, tiba-tiba ia merinding begitu hebat dan merasakan hawa tidak enak. Namun ia tak memperdulikan dan tetap melanjutkan membacanya. Tiba-tiba dari arah ruang makan terdengar seperti anak kecil berlari menuju ke kamar mandi yang kebetulan berada tak jauh dari ruang kamarnya. Tiba-tiba saja suara larian tersebut berpindah menjadi tepat di atas kamarnya. Bulu kuduknya meremang dan ia pun mulai berdoa dan bersiap mengambil wudhu dan menunaikan ibadah malam. Keesokan harinya, ketika ia bercerita kepada ibunya atau nenekku, omku malah kena omel nenek karena tengah malam bukannya tidur malah baca cerita seperti itu. Nenekku juga berasumsi tentang suara yang berlari di atas kamar omku hanyalah tikus yang kebetulan lewat. Namun, namanya juga anak muda, ia tetap bersikuku bahwa itu bukanlah seperti tikus, karena beratnya memang seperti anak-anak yang lebih dari 6 tahun. Secara logika dan perasaan, pergerakan suatu benda atau makhluk hidup pasti akan menimbulkan suara berbeda sesuai beratnya. Ia juga pernah mendengar ketukan pintu di tengah malam ketika tidur di kamar depan yang pernah aku tempati sebelumnya. Malam itu om seorang diri di rumah karena nenek sedang menginap di rumah saudara. Om pun memutuskan untuk pulang larut sehingga sampai rumah bisa langsung tidur, pikirnya. Ketika ia merebahkan diri di tempat tidur, ia memang tak merasakan apapun. Ia mulai terpejam sedikit demi sedikit. Namun baru setengah terpejam, antara sadar dan tidak sadar, omku mendengar ketukan pintu. Namun lagi-lagi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari si pengetuk. Ia pun bangun dan memastikan apakah benar ada seseorang yang hendak bertamu di tengah malam seperti ini. Ditunggunya ketukan selanjutnya. Ia berusaha terjaga selama beberapa saat, namun hening, tak ada suara apapun, bahkan langkah kaki pun tak terdengar. Mungkin salah dengar, pikirnya. Ia segera memejamkan mata dan kembali terlelap. Namun ketukan itu kembali terdengar beberapa kali. Ia segera tersadar dan menajamkan pendengarannya. Apakah memang benar ada seorang yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Namun suara itu pun segera kembali menghilang. Omku pun mulai merinding dan mulai berdoa agar terhindar dari gangguan setan dan jin. Ia pun mengabaikan apa yang barusan dialami dan berharap pagi segera datang. Akhirnya ia pun berhasil tidur dengan cukup tanpa gangguan.
Belakangan ku ketahui omku berkata bahwa yang dijadikan sebagai kamar omku dekat kamar mandi ini memang katanya dari dulu sudah dianggap angker. Pernah ada saudara nenek menginap di sana dan tidur di kamar belakang tersebut. Keesokan harinya beliau bercerita bahwa semalam mendengar ringkikan kuda dan langkah kaki kuda, padahal tetangga sekitar tak ada yang memiliki kuda. Cerita ini akan sampai di sini karena memang di antara kami tidak pernah membahas atau menggali informasi lebih lanjut. Pernah dikatakan oleh nenek bahwa almarhum tetanggaku yang pernah kumimpikan sedang mencanggul di lahan yang tak jauh dari rumah nenekku, mungkin kurang lebih 10 meter ke selatan dari rumah nenekku. Katanya beliau menemukan sebuah tengkorak yang sudah lumayan lama. Untuk benar atau tidaknya rumor ini, saya tidak bisa membuktikan dan memberikan penjelasan karena di lahan tersebut telah dibangun rumah. Namun jika dilihat sekilas, memang terasa aneh di rumah ini. Tetapi karena saya juga tidak mempunyai bukti lebih nyata, saya tidak bisa memutuskan begitu saja. Tentang sosok yang bertubuh pendek sebelumnya, ayahku sempat memberikan keterangan bahwa biasanya perawakan seperti itu digunakan sebagai penglaris. Namun benar tidaknya, kita tidak boleh menuduh sesuka hati. Intinya dimanapun kita hidup, pasti berdampingan dengan jin maupun setan. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk beribadah menyembah Tuhan. Jangan mudah terpengaruh bujuk rayu setan dengan menggunakan klinik di kehidupan sehari-hari. Mungkin di dunia kita dapat memanfaatkannya dan meminta pertolongannya. Namun ketika telah tiada, orang tersebut akan dijadikan budak dan dipaksa bekerja keras di dunia mereka. Menurut beberapa kejadian, orang yang ditumbalkan juga akan dijadikan budak oleh jin tersebut. Perjanjian bisa diubah kapan saja agar orang tak curiga tentang perjanjian yang dijalaninya dengan cara tak baik. Ketika si tuan atau pemilik jin tersebut telah menjadi tumbal selanjutnya, biasanya akan berakhir. Namun beda kisah jika ada generasi yang meneruskan. Sebagai penutup saya ingatkan, si tuan biasanya akan mati dengan sangat perlahan dan menyakitkan. Itu karena dia adalah tumbal terakhir dari pesugihan yang diterimanya. Sekian dari saya. Selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, jangan mengambil jalan yang buruk. Itu akhir cerita dari rumah nenek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.